Shalom. Sekali lagi Shalom. Nah, puji akan nama Tuhan, kita bersyukur pada kesempatan ini di mana Tuhan izinkan kita memiliki kekuatan, juga memiliki kesehatan dan bahkan berkat-berkat yang memungkinkan kita ada lagi pada hari yang luar biasa di penghujung tahun 2024. Hari ini kita akan belajar bersama dari 2 Timotius pasal yang kedua. Kita akan baca satu ayat yang terambil di dalam ayat yang ke-13, 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-13. Semua sudah dapat? Kita akan baca ayat ini secara bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Sekali lagi kita baca. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ayat ini sebenarnya menjadi sebuah ayat yang luar biasa. Karena kalimat dari ayat ini tidak sedang menjelaskan sebuah sandiwara. Kalau dunia di mana kita ada hari-hari ini, banyak syair lagu yang dinyanyikan, tetapi semua dalam bentuk sandiwara menurut saya. Tapi Alkitab dari teks ini mengajarkan tentang sesuatu yang luar biasa. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Perhatikan saudara, bahwa ternyata apa yang Paulus sampaikan kepada Timotius adalah sebuah pesan yang mengajarkan kepada Timotius sebagai anak didik dari Rasul Paulus supaya menjadi pribadi yang kemudian tidak tergantung kepada keadaan dan situasi. Kita tidak bisa memungkiri kesetiaan kita kadang justru tergantung pada keadaan dan situasi. Tapi Alkitab menyampaikan bahwa dia tetap setia sekalipun kita tidak setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Sifatnya, karakter Allah adalah setia. Karena itu hari ini saya ingin mengajar kita belajar bersama tentang kesetiaan sejati. Kesetiaan sejati. Ada satu tulisan mengatakan begini: setia mencerminkan kejujuran, integritas, dan keteguhan hati dalam mempertahankan hubungan atau tanggung jawab. Jadi kesetiaan adalah bagian hakiki dari sifat Tuhan. Sehingga ketika kita coba mengurutkan masa dan perjalanan waktu kehidupan kita, berapa banyak kali di antara kita yang kita tidak setia dengan Tuhan. Kalau kemudian Tuhan mengukur kesetiaannya dengan ketidaksetiaan kita, maka kemudian kita mengatakan bahwa kalau kita tidak setia, maka Tuhan juga tidak akan setia. Tapi tidak. Kita bisa mengukur kesetiaan kita, apa yang tadi saya sampaikan, kesetiaan kita tergantung dengan orang yang ada di depan. Tergantung dengan situasi yang kita hadapi. Tergantung dengan apa yang sedang membebani kehidupan kita. Tapi Tuhan berbeda. Mungkinkah kemudian ada yang mengatakan, tetapi saya temukan ada seseorang yang begitu setia. Tapi saya ingin mengatakan kesetiaan manusia berbeda dengan kesetiaan Tuhan. Kesetiaan Tuhan adalah kesetiaan yang sejati. Dan hari ini kita akan belajar bersama tentang kesetiaan sejati. Karena kesetiaan sejati ini ada beberapa aspek sebenarnya. Kalau saya ingin katakan pertama,
Kesetiaan sejati itu muncul dari sebuah komitmen yang teguh. Kita bicara tentang komitmen yang teguh, berpegang pada janji dan tanggung jawab, bahkan tidak tergantung kepada situasi. Yang kedua, kesetiaan merupakan sebuah konsistensi dari apa yang sudah dia buat sebagai pernyataan. Sehingga dia tidak akan mudah berubah, dia tidak mudah akan berpaling fokusnya kepada yang lain. Karena dia konsisten. Yang ketiga, bahwa kesetiaan itu adalah bagian hakiki dari yang namanya ketaatan. Kita sama-sama katakan ketaatan. Jadi kalau kita bicara kesetiaan, maka hubungannya dengan ketaatan. Karena ketaatan menunjukkan dedikasi kepada seseorang atau sesuatu tanpa kompromi. Jadi ketika kita setia kepada Tuhan, maka kesetiaan kita kepada Tuhan hubungannya dengan ketaatan. Kalau disebut kita itu setia dengan Tuhan, tapi kita tidak taat dengan Tuhan, maka menciderai yang namanya kesetiaan. Kesetiaan yang keempat hubungannya dengan pengorbanan. Kalau kita sebut dengan seseorang yang disebut setia, maka ada pengorbanan. Artinya bersedia menanggung kesulitan demi mempertahankan kesetiaannya. Karena itu waktu Kristus datang ke tengah dunia, kita semua tentu sepakat mengerti dan mengetahui bahwa dia datang ke tengah dunia bukan bersenang-senang, bukan tur di dunia ini. Tapi dia datang ke tengah dunia ini berkorban. Buat siapa? Saya dan saudara. Berkorban karena apa? Karena kejahatan kita semua. Berkorban karena apa? Karena pemberontakan kita. Berkorban karena apa? Karena ketidaktaatan kita. Nah, di tengah-tengah situasi manusia, di tengah-tengah keadaan dunia, dan Alkitab katakan karena adanya bertambah kejahatan, kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Maka dunia kita dipenuhi dengan berbagai hal yang saya bisa katakan berbagai hal yang sifatnya negatif. Tetapi kemudian Tuhan menunjukkan kesetiaannya. Tuhan menunjukkan cara terbaik untuk menolong mengubah kita yang tidak taat, yang tidak setia. Belajar dari Dia yang setia. Kalau hari ini saudara mungkin mengatakan, tapi saya sudah setia. Saya ingin mengatakan, kita belum menjadi pribadi yang setia sejati. Hanya Tuhan dengan kesetiaannya yang sejati. Karena itu ketika kita mengukur, wah saya sudah setia, saya sudah berkorban ini, itu. Saya sudah datang ibadah setiap minggu tanpa alpa. Saya sudah memberikan katakan persepuluhan, saya sudah memberikan persembahan, saya sudah berkorban menolong si A, si B, si C. Saya sudah menolong apapun yang bisa saya buat. Tapi ingin saya katakan ideal kesetiaan Tuhan dalam ukuran Tuhan belum menyamainya. Kesetiaan sejati hanya dimiliki oleh Tuhan. Karena sekali lagi ukurannya, Dia tidak setia, tapi saya tetap setia. Persoalannya, ketika ada orang mengkhianati saudara, apakah saudara masih setia? Ketika ada orang yang mempermalukan saudara, apakah engkau masih setia? Dalam sebuah grup, dalam sebuah kelompok, ketika ada satu atau dua orang yang kemudian bercerita buruk tentang saudara, apakah saudara masih tetap ada di grup itu? Tentu kita akan mengatakan, wah beta saya cocok di situ. Tapi kalau ada kesetiaan sejati, engkau diperburuk namamu di situ, engkau dipermalukan di situ, engkau akan tetap mengatakan tidak. Saya akan tetap setia di grup itu. Itu namanya kesetiaan sejati yang walaupun kita belum mencapai standar Tuhan, tapi kita mulai belajar saudara. Amin. Bukankah kita ini belum sempurna?
Tidak ada orang di dunia ini yang sehebat apapun sudah sempurna, tidak. Tapi kita sedang menuju kepada kesempurnaan. Kita belum menjadi manusia yang sejati dalam kesetiaannya. Tapi kita sedang menuju, karena kita sedang menuju kepada kesempurnaan, maka akan mengikuti kesetiaan yang sempurna. Kita bicara tentang kesetiaan sejati, kita bicara tentang kesempurnaan. Karena itu di saat kesempurnaan itu datang, maka yang tidak sempurna akan kita tinggalkan. Dan di saat kita tetap setia, maka ada hubungannya dengan yang namanya pengorbanan. Karena itu apa yang tadi saya sampaikan, Tuhan datang ke tengah dunia ini hanya karena Dia mengasihi kita dan Dia berkorban. Dia berkorban dan pengorbanannya saya tentu pastikan bahwa kita memahami pengorbanannya bukan main-main. Pengorbanannya luar biasa, tapi Dia mempersembahkan sebagai bukti kesetiaan Dia kepada saya dan saudara yang tidak setia, baru yang disebut dengan namanya kesetiaan sejati. Kita perhatikan bahwa dalam kehidupan kita masing-masing, praktek-praktek tentang kehidupan di mana kita berada, di lingkungan di mana kita berada, maka kesetiaan itu menjadi sesuatu yang perlu diuji. Kita juga mengatakan bahwa orang percaya yang tetap setia kepada Tuhan, dia akan tetap bertahan setia. Walau di tengah pencobaan, walaupun dia menghadapi tantangan, walaupun dia menghadapi penderitaan. Kesetiaan dia kepada Tuhan tidak akan berubah. Menghadapi tekanan dan tantangan yang berat, dia tetap konsisten di sana. Dalam kitab Ratapan pasal yang ketiga, ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-23 ini ayat yang biasa kita baca bersama. Tapi saya ingin baca sekali lagi, dikatakan begini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Jadi kesetiaan Tuhan, apa yang tadi saya katakan, menjadi satu sifat. Dan sifat ini menjadi sesuatu yang patut menjadi pembelajaran buat kita semua. Sehingga Tuhan memanggil setiap kita masing-masing menjadi orang yang dituntut setia. Ketika sifat Tuhan telah ditunjukkan, saya ini setia. Karena itu Tuhan menjadikan dirinya sebagai teladan. Saya bisa katakan menjadi figur. Kita mungkin menjadikan seseorang menjadi figur, tapi orang itu tidak sesempurna Tuhan. Amin. Tapi kita belajar menjadikan Tuhan, dan selalu Tuhan menjadi figur utama, menjadi teladan utama tentang kesetiaan. Sehingga Tuhan mengajak kita, memanggil kita menjadi pribadi-pribadi yang dulu tidak setia, supaya hari ini menjadi setia. Kita baca dalam pertama Korintus pasal 1 ayat 9, firman Allah berkata begini. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Jadi Dia memanggil saya dan saudara dalam sebuah panggilan kudus, supaya menjadi pribadi-pribadi yang dulu tidak setia, kemarin tidak setia. 1 jam sebelumnya kita mungkin menjadi pribadi yang tidak setia. Tapi Tuhan mau hari ini kita menjadi pribadi yang setia. Kalau kita mengatakan tahun lalu, bulan lalu, minggu lalu saya tidak setia, saya ingin hari-hari ini saya menjadi pribadi yang setia. Kalau di tahun-tahun sebelumnya saya tidak setia, bahkan di dalam tahun 2024 perjalanan waktu hidup mulai dari Januari sampai dengan November, bahkan awal-awal bulan Desember ini saya kurang setia. Maka di tahun 2025 saya rindu menjadi pribadi yang setia. Sebuah komitmen muncul di sana. Jadi kesetiaan bagian penting dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena itu bagian dari satu buah roh. Kalau saudara baca dalam kitab Galatia pasal 5 ayat yang ke-22, firman Allah mengatakan begini. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita,
damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Jadi satu buah dari sekian banyak buah roh adalah kesetiaan. Jadi kalau saudara bisa menunjukkan kesetiaanmu, saudara sedang melahirkan satu buah yang namanya kesetiaan. Kalau saudara sudah bisa mempertahankan buah itu tetap segar, kalau kita tetap mempertahankan tetap awet, maka pertahankan itu saudara. Kalau mungkin ternyata kesetiaan itu ada lukanya. Oh ternyata kesetiaan itu ada cacatnya. Waktunya kita perbaiki. Amin. Waktunya kita perbaiki. Kalau ada orang yang tidak setia dan saudara mengatakan, oh ternyata kesetiaan, buah kesetiaannya, kalau kita gambarkan dalam sebuah gambar yang besar dan ternyata ada lecetnya, maka oh kita mesti poles, kita perbaiki. Dan itu butuh kerja, itu butuh tanggung jawab, itu butuh pengorbanan, karena pasti sakit. Ibarat tubuh saudara yang sakit, terluka di satu bagian. Kita tidak akan mungkin membiarkan luka itu terus ada dalam tubuh kita. Kita akan berusaha untuk bagaimana mengobatinya dan sakit saudara. Pada waktu renovasi gedung ini dan ada seorang yang ternyata dalam perjalanan menuju ke tempat ini dan dia jatuh dengan kendaraannya dan terluka tubuhnya. Dan ketika dia datang dan saya bertanya kepada kepala tukang dan kepala tukang mengatakan dia tadi jatuh dari motor. Dan saya perhatikan lukanya cukup tergores panjang di kaki dan saya mengatakan mari ke sebelah, lalu kemudian kita obati dengan cara awal meletakkan betadine. Dia menolak saudara. Kenapa dia mengatakan? Karena sakit, pedis menurut dia. Nah ini gambaran yang menjelaskan bahwa luka itu sakit ketika diobati. Nah demikian dalam hidup ini. Tapi untuk menjadi sembuh perlu diobati. Nah demikian dalam hidup ini. Ketika perjalanan iman kita dan ternyata buah kesetiaan itu ada yang lecet, ada yang terluka. Bagian waktu itu perlu diperbaiki. Perlu diperbaharui. Dan itu sakit. Tetapi saya ingin katakan kesetiaan yang dipertontonkan Tuhan adalah kesetiaan sejati di mana kita perlu belajar. Apakah ketika melihat kita dengan ketidaktaatan, dengan ketidaksetiaan, apakah dia bangga dengan itu? Tentu tidak. Dia tergantung di atas salib dan penderitaannya bukan hanya fisik semata, tapi secara emosional. Saya yakin sangat kuat di sana. Dan demikian kita semua. Sehingga apa yang tadi saya sampaikan, kesetiaan itu bagian yang penting dalam kehidupan kita. Karena kesetiaan adalah kualitas yang sangat dihargai karena mencerminkan karakter yang kuat, dapat dipercaya dan penuh kasih. Jadi perhatikan, kesetiaan adalah kualitas, saya ulangi. Kesetiaan adalah kualitas yang sangat dihargai karena mencerminkan karakter yang kuat, dapat dipercaya dan penuh kasih. Dan Kristus telah menunjukkan itu. Sehingga dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-13 bicara tentang kesetiaan Tuhan bagi orang percaya, dikatakan begini. Kita ulangi sekali lagi ayat ini. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Kita ulangi ayat ini untuk memberikan pencerahan buat kita. 2, 3. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saya rindukan itu tercermin dari pribadi kita semua.
Dalam komunitas kita masing-masing, mari kita coba terapkan itu. Dalam kehidupan pribadi di mana kita bekerja dan apapun aktivitas kita, jadikan itu sebagai pegangan. Karena kebanyakan orang, dia setia tapi suka mempersalahkan orang lain. Dia selalu melihat si A, si B, si C, si D dan lain sebagainya. Ingat, engkau hanya punya tugas setia kepada Tuhan. Kau tidak punya tugas menilai si A, si B, si C, dan si D. Masing-masing kita yang saya tadi katakan punya luka dari kesetiaan itu. Saya bisa punya luka tentang kesetiaan. Saudara bisa punya luka tentang kesetiaan. Dan artinya masing-masing kita mengurus diri untuk bagaimana memperbaiki kesetiaan itu. Karena itu kita tidak perlu melihat orang lain. Mari lihat sisi diri kita sendiri. Apakah kita sudah seturut dengan kehendak Tuhan dalam konteks kesetiaan. Karena itu saudaraku, dalam menghadapi perjalanan iman kita masing-masing, sesulit apapun hidup kita, kita tetap harus komitmen bahwa kesetiaan adalah bagian terbaik yang kita harus bisa persembahkan itu kepada Tuhan. Karena poinnya begini, kesetiaan Tuhan adalah jaminan hidup orang percaya. Jadi kesetiaan Tuhan itu jadi jaminan. Kalau dunia kita sekarang ini, kalau orang mau kredit suatu barang, ada jaminannya. Kenapa? Karena barang atau benda, contoh sertifikat tanah atau bangunan, ketika itu dipegang seseorang, dia akan mengatakan sudah mau ganti uang ataukah tidak bayar, tidak, no problem. Karena nilai jual dari sertifikat dan aset atasnya ini itu jauh lebih tinggi daripada uang yang saudara pinjam. Kalau uang yang saudara pinjam hanya 10 juta dan sertifikat itu bernilai bisa 100 juta, maka mungkin akan mengatakan mau ganti atau tidak, no problem. Karena nilai aset yang saya punya yang diberikan kepada saya sebagai jaminan itu jauh melampaui nilai yang saudara pinjam. Saudara, Yesus menawarkan kesetiaan sebagai jaminan. Dan apa yang sudah tadi saya sampaikan, kesetiaan Tuhan adalah kesetiaan sejati. Kalau manusia hari ini berkata A, besok bisa berkata B. Ada istilah kenyang bicara lain, lapar bicara lain. Tapi Tuhan tidak. Tuhan dengan kesetiaannya menjadi jaminan. Karena itu dalam kitab Mazmur 100 ayat 5 dikatakan begini. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Perhatikan, kasih dan setianya itu turun-temurun. Artinya tidak berubah. Kesetiaan Tuhan memberikan kepada kita jaminan bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Dia tidak akan pernah meninggalkan saya dan saudara. Kesetiaannya melampaui waktu. Kesetiaannya melampaui generasi. Kesetiaannya melampaui keadaan. Kalau kita bicara tentang cerita, tentang kesetiaan seseorang, maka ketika kita akan bicara, entah dia menghilang kapanpun waktunya, dia akan tetap setia. Saudara pernah mungkinkah mendengar ada satu ilustrasi terkait tentang anjing yang setia? Seorang tuannya yang ternyata dia pergi bekerja, anjing itu tetap menunggu di kereta, tempat di mana sang tuan naik dan turun. Dan sekali waktu ternyata sang tuan ketika dia pergi bekerja dan meninggal, anjing itu dia tetap setia menunggu di situ. Dia tidak berpindah ke tempat lain karena menunggu sang tuan datang. Kita bicara tentang kesetiaan, maka dia akan tetap ada pada situasi yang walaupun mungkin berat, dia akan tetap ada di situ.
Kesetiaan itu butuh sebuah komitmen. Saya ulangi bagian ini. Karena ketika bangsa Israel dalam perjalanan mereka dari tanah Mesir menuju kepada tanah Kanaan, bangsa ini menjadi bangsa yang seringkali berubah setia. Seringkali mereka tidak setia, Tuhan melakukan satu mujizat, mereka kemudian membanggakan tentang Tuhan. Tetapi setelah melewati masa senang, melewati masa sukar, kadang-kala justru mereka mengeluh kepada Tuhan. Kita perhatikan waktu menyeberangi Laut Teberau, mereka begitu antusias berjalan melewati itu. Saya membayangkan, andaikan saya waktu itu ada di sana, saya mungkin akan pegang air yang sudah menjadi tembok. Kok ini jadi tembok? Kita mungkin akan berjalan sambil terheran-heran. Ini air jadi tembok. Dan itu keajaiban. Dalam perjalanan mereka, ketika mereka bosan dengan makanan yang biasanya, Tuhan kirimkan mana. Di saat mereka berkata, kok tiap hari cuma makan roti surgawi atau mana? Kapan makan daging? Tuhan kirimkan daging. Kesetiaan Tuhan melampaui semua situasi dan keadaan. Termasuk saya dan saudara, kesetiaan Tuhan melampaui semua situasi saya dan saudara. Dan waktu terbaik buat kita adalah mengucap syukur karena kesetiaan Tuhan menjadi jaminan buat saya dan saudara. Yang kedua, hal kedua yang ingin saya sampaikan, kesetiaan Tuhan terlibat dalam janjinya yang selalu digenapi. Sekali lagi, kesetiaan Tuhan selalu terlihat dalam janjinya yang selalu digenapi. Berapa banyak kali di antara kita semua yang mengatakan bahwa saya membutuhkan ini, saya perlu ini, saya rindu itu. Kadangkala justru Tuhan memberikan sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Kadang kita terheran-heran. Saya dalam 2 atau 3 minggu sebelumnya saya mengatakan dari tempat ini bahwa kadangkala menjelang perayaan Natal atau menjelang Desember, kadangkala kita mengatakan Desember ini beta sembikin apa-apa. Karena beta sempuh apa-apa di rumah. Tetapi dari 1 Desember ke Desember yang lain, kadangkala ucapan itu muncul. Tapi prakteknya melewati Desember selalu saja ada di dalam rumahmu. Apakah kemudian kita mengatakan Tuhan tidak menepati janji karena Tuhan tidak setia? Ingin saya sekali lagi mengingatkan, kesetiaan Tuhan terlihat dalam janjinya yang selalu digenapi. Di saat kita membutuhkan sesuatu, Tuhan selalu ada saja menolong saya dan saudara. Dalam Bilangan pasal 23 ayat yang ke-19 firman Allah berkata begini, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya. Perhatikan ini baik-baik. Atau berbicara dan tidak menepatinya. Firman ini datang dan tentu ini juga bisa menempel kita semua. Karena kadang-kadang kita ini pesimis juga saudara. Bahkan kadang kita tantang Tuhan, katanya Tuhan berjanji. Mana janji? Mana penggenapannya? Kadang kita kemudian bisa jadi mengatakan, apakah Tuhan ingat? Apakah Tuhan dengar? Semua yang saya sampaikan dan yang saya doakan, yang saya minta. Tapi saya harus mengingatkan kepada kita, Allah bukanlah manusia. Amin. Allah bukanlah seperti saya dan saudara. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Jadi kesimpulan poin ini, kesetiaan Tuhan terlibat dalam janji atau terlihat dalam janjinya yang selalu digenapi.
kalau kita mengatakan janji kedatangan Mesias, janji kedatangan Tuhan adalah sesuatu yang menurut banyak orang, ya Tuhan berjanji kata datang dan sampai hari ini belum. Saya ingin mengatakan itu kesempatan terbaik kita memperbaiki luka-luka yang perlu diperbaiki. Sehingga apa yang Tuhan mau itu yang bisa kita buat. Poin yang ketiga yang ingin saya sampaikan buat kita semua, bahwa kesetiaan Tuhan menopang kita dalam masa sulit. Sekali lagi, kesetiaan Tuhan menopang kita dalam masa sulit. Ada satu ayat dalam Mazmur 91 ayat 4 dikatakan begini. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Dalam masa sulit, kesetiaan Tuhan menjadi perlindungan dan penghiburan bagi kita. Dia hadir di tengah penderitaan kita. Dia hadir di masa-masa sulit kita. Dia hadir di masa-masa pergumulan kita. Dan memberikan kekuatan untuk kita bertahan. Ingat baik-baik bahwa kesetiaan Tuhan mengajar saya dan saudara. Kesetiaan sejati Tuhan menolong kita untuk kita fokus kepada Dia, memandang kepada Dia, jangan alihkan pikiran kiri atau ke kanan. Kadang-kala faktanya bisa terjadi itu. Tapi kesetiaan sejati Tuhan adalah kesetiaan yang membuat kita menjadi pribadi yang terhibur. Karena di saat kita mungkin membutuhkan penghiburan, tiba-tiba ada orang yang tanpa kita pikirkan, dia hadir menolong saudara. Kadang-kala ada orang yang tidak pernah kita pikirkan untuk bisa menolong, tiba-tiba dia muncul di sana seperti malaikat penolong. Kita mungkin akan mengatakan apakah itu kebetulan? Tidak, saudara. Di saat kita mungkin menderita dan terpuruk, tiba-tiba ada seorang yang hadir, saudara. Saya ingin mengatakan Tuhan dengan kesetiaannya, Dia bisa dapat mendesain cara menolong saya dan saudara. Cara kita menolong diri sendiri kita terbatas, saudara. Kadang-kala mungkin kita terlihat orang lain begitu kokoh kuat, saudara. Kita menilai diri sendiri kita rapuh, saudara. Orang lain melihat kita bisa terbang jalan sana jalan sini. Dan orang tidak tahu apa yang ada dalam diri kita. Saudara sendiri tidak tahu tentang saya dan saya sendiri tidak tahu tentang saudara. Masing-masing kita yang tahu diri sendiri. Dan kadang-kala kita merasa kita rapuh. Kadang-kala kita merasa tidak mampu. Bagaimana caranya? Kadang-kala kita sendiri tidak tahu cara itu. Tapi Tuhan kadang kirimkan orang-orang menolong kita. Jadi itu sisi dari kesetiaan Tuhan yang selalu menopang kita di masa-masa sulit. Dalam pertama Korintus pasal 10 ayat yang ke-13, firman Allah berkata begini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Saudara perhatikan, jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Saya punya kesimpulan bagian ini. Berarti kalau dalam sepanjang tahun ini saudara punya banyak masalah, yang kemudian saudara mengatakan, kenapa orang itu terlihat tidak punya masalah, tapi saudara begitu punya masalah. Saya harus mengatakan berarti saudara orang yang luar biasa. Berarti saudara hebat. Orang itu tidak hebat. Karena Tuhan tahu kekuatan, kemampuan dan kapasitas kita. Semakin ada banyak beban dan tantangan yang menghadang hidup kita, kita mungkin akan mengatakan, Tuhan kenapa ini? Tapi Tuhan kan sudah mengatakan tadi,
pencobaan yang kita alami tidak melampaui kekuatan saya dan saudara. Artinya kalau ketika ada beban yang banyak menghimpit hidupmu, berarti saudara orang luar biasa. Berarti kita orang luar biasa. Walaupun mungkin mengatakan tapi ini sakit, tapi ini berat. Tapi ukuran Tuhan, kalau kita menghadapi beban yang berat, berarti engkau orang hebat. Karena engkau orang kuat. Jadi dalam aplikasi ini, saya kembali mengatakan, jangan pernah engkau berkecil hati. Jangan saudara menjadi ragu dengan Tuhan. Karena kalau hari ini saudara mengatakan, tapi saya cukup berat pergumulan ini. Saudara harus ingat, ada orang yang pergumulannya jauh lebih berat. Dunia kita hari ini adalah dunia media yang mengakses semua informasi dengan sangat cepat. Kadang-kala saya dikirimkan dengan video-video inspirasi yang mengatakan tentang ucapan syukur, tentang bagaimana kita kuat, tentang bagaimana kita menghadapi kehidupan ini. Kadang-kala ada yang mengirimkan video di mana seseorang berjalan tanpa ada punya kaki, di mana mereka tidak punya tangan. Bahkan ada yang tidak punya tangan dan tidak punya kaki. Bahkan kadang-kala ada yang mengirimkannya bukan mereka sendiri, satu orang tapi berkepala dua, satu badan, satu tubuh. Bahkan ada yang lain yang lebih lagi, mereka tidak punya makanan untuk mereka makan. Mereka kadang harus cari di tempat sampah, bongkar sana bongkar sini untuk cari makanan. Bukan cari benda-benda rongsokan untuk dijual, bukan, cari makanan, saudara. Bahkan ada yang cari pakaian di tempat-tempat sampah untuk mereka bisa pakai. Bahkan ada yang harus setiap saat mereka kontrak rumah dan mereka harus bayar. Hari ini mereka sudah bayar, mereka berjalan dengan pergumulan bulan depan ini. Bagaimana mereka harus bayar kontrakan sementara mereka tidak punya pekerjaan yang tetap. Bagaimana dapatkan uang untuk bisa bayar kontrakan sementara tidak punya pekerjaan yang tetap. Hari ini mereka bergumul bagaimana untuk hari menyelesaikan bulan demikian. Kalau saudara tidak punya seperti itu, kita tidak punya alasan untuk tidak setia dengan Tuhan. Kita hanya punya alasan, Tuhan, saya mau bersyukur kepada Tuhan. Mungkin kita tidak sehebat orang lain, tetapi apa yang tadi saya gambarkan itu, ternyata kita masih lebih enak. Ternyata kita masih ada dalam posisi aman. Ada orang yang tidak sedemikian. Sehingga ketika kita membuat perbandingan kesulitan dan pergumulan orang lain dan saya, maka kita harus mengatakan, Tuhan terima kasih. Karena engkau ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan. Jadi di bagian terakhir ini saya ingin mengatakan, mari kita belajar tentang kesetiaan sejati yang Tuhan sudah tampilkan pribadinya dalam tulisan Paulus kepada Timotius. Dia tetap setia sekalipun kita tidak setia. Karena karakternya, dia tidak bisa sangkali, dia setia.